Saya Nurti Diana Rostia. Saya berpendidikan Magister Ilmu Kebidanan. Saat ini saya merupakan dosen di program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Saat ini saya merupakan dosen pengajar di program studi S1 Kebidanan. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada program studi S1 Kebidanan. Salah satunya adalah asuhan kebidanan pada NIFAS. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan PDD UKT-PT. Saya akan mendeskripsikan pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada NIFAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berlangsung pada semester genap. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis adaptasi fisiologis pada masa NIFAS, laktasi dan menyusui, serta asuhan kebidanan pada NIFAS sesuai dengan evidence base. Melalui pemahaman dan analisis mendalam terhadap materi perkuliahan asuhan kebidanan pada NIFAS, maka proses pembelajaran pada mata kuliah ini kami kembangkan dan kami rancang melalui pendekatan yang reflektif dan berpikir kritis, pembelajaran yang interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuannya. Pada mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS ini, pertemuan dilakukan secara blended learning, yaitu dengan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring atau tatap muka dilakukan di dalam kelas, pertemuan daring melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses perkuliahan seperti RPS, materi, dan penugasan melalui Google Classroom. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS ini adalah pembelajaran menggunakan problem-based learning dan studi kasus, diskusi, praktikum di laboratorium. Adapun tugas yang kami berikan kepada mahasiswa dapat berupa tugas individu maupun tugas secara berkelompok. Capaian yang diharapkan dari pembelajaran ini disesuaikan dengan standar kurikulum perguruan tinggi, yaitu terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama, aspek sikap, kemudian yang kedua, aspek pengetahuan, yang ketiga, aspek keterampilan umum, keempat, aspek keterampilan khusus. Selanjutnya dari 4 aspek tersebut terbentuk 4 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, dan kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK. Dan selanjutnya terbentuk 8 sub CPMK yang menjadi kemampuan akhir setiap tahapan belajar. Di antaranya, yang pertama mampu mendeskripsikan konsep dasar masa NIFAS, serta perubahan fisiologis, psikologis, ibu NIFAS. Yang kedua, mampu menerapkan proses adaptasi fisiologi masa NIFAS, serta tahapan proses menyusui dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan psikologi. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar asuhan kebidanan masa NIFAS. Yang keempat, mampu menerapkan ilmu dan hasil riset terkini tentang praktek menyusui pada ibu NIFAS. Yang kelima, mampu mempraktekkan keterampilan dalam mendeteksi dini tanda dan bahaya masa NIFAS. Yang keenam, mampu menerapkan asuhan kebidanan komplementer dan konseling kepada ibu NIFAS. Yang ketujuh, mampu menyusun rencana asuhan kebidanan masa NIFAS secara sistematis sesuai dengan evidence base. Yang kedelapan, mampu mempraktekkan penyusunan dokumentasi asuhan kebidanan masa NIFAS dalam bentuk laporan kasus. Tentunya materi perkuliahan ini mengacu pada berbagai sumber ilmiah, baik fisik maupun digital, yang berkaitan dengan landasan teori asuhan kebidanan pada NIFAS. Referensi utama yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama, Hainunisa 2020 Asuhan Kebidanan Masa NIFAS. Yang kedua, Sutanto Andi Navita 2022 Asuhan Kebidanan NIFAS dan Menyusui. Yang ketiga, Waliani 2021 Asuhan Kebidanan Masa NIFAS dan Menyusui. Selain itu, materi pembelajaran juga disusun berdasarkan hasil penelitian dari yang saya lakukan bersama tim. Pada penelitian capaian pembelajaran, saya menggunakan komponen dan bobot penilaian dalam persentase.
aktivitas partisipatif sebesar 10%, hasil proyek 15%, kuis 5%, tugas 10%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Tentunya lulusan mahasiswa mengikuti standar yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram, yaitu mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 55 sampai dengan nilai 100. Demikianlah penjabaran terkait delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah asuhan kebidanan NIPAS ini. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan kegiatan dari pembelajaran pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai berkuliah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya presentasi dulu ya, biar tahu mahasiswa yang tidak hadir. Alifia Erika, hadir Bu. Agustina, saya Bu. Adila, hadir Bu. Mujiati, hadir Bu. Baikli, hadir Bu. Nur Hikmah, hadir Bu. Intan, hadir Bu. Putri Chandra, hadir Bu. Wahyuni, hadir Bu. Nurintan Maharani, hadir Bu. Oke, hadir semua ya? Iya Bu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan dari saya. Siapa yang pernah melihat ibu menyusui atau membantu ibu menyusui pada saat praktek klinik kemarin? Saya Bu, pernah waktu praktek di puskesmas. Oke, ada lain lagi yang pernah? Oke, apa yang dilihat pada saat itu? Apakah ibunya nyaman? Apakah bayinya nyaman? Ada Bu, ada yang kelihatan nyaman ibunya, tetapi ada juga ibunya yang kelihatan kesulitan. Oke, kalau tadi Erika melihatnya gimana? Ada yang kesulitan juga Bu, ada juga yang merasa nyaman. Oke, tepat sekali ya. Jadi pada hari ini itu yang akan kita bahas ya, bagaimana posisi dan teknik menyusui yang tepat agar ibu dan bayi juga nyaman, kemudian pemberian ASI juga efektif. Oke. Oke, capaian pembelajaran kita pada hari ini di sini saya harapkan nanti adik-adik paham ya tentang posisi menyusui, kemudian bagaimana perlekatan yang benar dan tanda bayi menghisap yang benar. Nah, sebelumnya kalau kita di pertemuan kemarin kita belajar tentang laktasi ya, ada yang masih ingat? Ada anatomi payudara, kemudian ada fisiologi tentang laktasi, kemudian ada bagaimana menyusui memperbanyak ASI. Masih ada yang ingat nggak? Ini saya review sedikit ya. Oke, kemudian yang kuning ini adalah, nah ini adalah jaringan lemak ya, masih ingat jaringan lemak. Kemudian ada kelenjar air susu ya, air susu itu ditampung, diproduksi di sini yang seperti buah anggur. Kemudian ada saluran air susu. Saluran air susu ini yang bercabang ya. Kemudian ada areola bagian luar, bagiannya hitam. Nah, oke. Kemudian bagian duct yang menahan air susu nih yang bulat-bulat ini, ya. Masih ingat kan? Sekarang sudah ingat ya? Ya. Kemudian fisiologi laktasi. Jadi laktasi itu mempunyai pengertian produksi, ya. Di sini berperan hormon. Kemudian bagian menyemburkan ASI atau pengeluaran ASI hormon oksitosin. Benar sekali adik-adik. Oke, proses laktasi masih ingat? Oke, ada cycle control of lactation. Jadi ya, ibu bisa mengontrol ASInya keluar. Kapan bayi itu menyusui, kapan bayi itu menangis untuk meminta susu, kapan bayi itu
disusui ibu. Itu adalah hormon laktase. Kemudian ada hormonal. Masih ingat hormon apa yang berperan? Oke, dan yang terakhir adalah sensori stimulasi. Jadi dari sentuhan bayi, kemudian skin to skin ya, itu yang akan nanti bayi itu bahagia untuk menyusui. Oke. Kemudian macam-macam ASI, ada kolostrum ya. Kolostrum ini keluar di awal-awal setelah bersalin, ada keluar di awal ibu bersalin ya, mulai dari kehamilan di trimester 3 itu sudah memproduksi kolostrum. Kemudian ke formil. Formil ini adalah ASI yang keluar pertama kali ketika menyusu ya. Itu tinggi untuk kalori, rendah untuk lemak. Kemudian yang ketiga ada hand milk ya. Hand milk ini keluar di saat terakhir ibu mau selesai menyusu. Maksudnya itu ketika bayi menyusu di menit-menit awal pertama itu formula yang keluar ya. Kemudian baru hand milk. Nah, kemudian faktor-faktor yang menghambat ASI ada makanan, kemudian ibunya juga harus rileks ya. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi, ada beberapa alat kontrasepsi yang menghambat ASI. Kemudian ada perawatan payudara, ada anatomi payudara dan faktor fisiologis. Kemudian frekuensi menyusu ya, semakin sering ibu itu menyusu maka semakin tepat sekali. Semakin sering ibu menyusu maka produksi ASI juga akan bertambah. Kemudian faktor pola istirahat ibu juga ya, jadi berpengaruh untuk ASI. Kemudian berat badan bayi lahir rendah, kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa berat badan bayi rendah atau bayi BBLR itu mempengaruhi ASI? Ya, apa? Karena kurangnya mungkin refleks menghisap dari bayi. Karena kan bayi BBLR biasanya itu lahir belum. Oke. Kemudian konsumsi rokok dan alkohol. Upaya memperbanyak ASI, ada sering menyusui ya. Jadi ada faktor penghambatnya, kemudian ada juga upaya untuk memperbanyak ASI. Ada kemudian tidak menjadwalkan menyusui, bayi itu tentunya menikmati menyusui bergantian, kemudian melakukan pijat payudara skin to skin ya, ibu dan bayi, kemudian nutrisi ibu terpenuhi dan juga ibu harus rileks saat menyusui. Nah, kita masuk ke teknik menyusui ya. Mengapa teknik menyusui itu penting? Oke. Agar ASINya keluar maksimal dan ibunya tidak merasa sakit pada saat proses menyusui. Ada yang lain lagi? Jika bayi tidak dapat ASI maksimal, mungkin ibu juga bisa lecet. Oke, bisa lecet. Ada lagi? Nah, ibu. ASI yang
kemudian menopang kepala bayi ya. Kalau berbaring sama seperti yang tadi ya. Yang penting perlengkapan dan posisi ibu dan bayinya. Oke. Ditaruh dulu bayinya. Oke. Sebelum kita masuk ke tekniknya ya, ini saya ada sedikit kasus, kamu bisa kembali lagi ya. Nanti saya paling lagi ya. Oke. Silakan dicerna kasus ini ya, 2 menit. Seorang ibu postpartum hari ketiga datang ke puskesmas dengan keluhan bayinya menangis terus-menerus saat menyusui dan putingnya terasa nyeri. Saat diamati, bayi hanya mengikat ujung puting dan ibu terlihat tegang saat menyusui. Apa masalah utama dalam kasus tersebut? Kemudian penyebab keluhan ibu itu apa dan bagaimana solusinya? Silakan. Ada yang bisa bantu menjawab? Saya. Untuk pertanyaan pertama, ya, silakan. Menurut saya masalah utama di kasus ini ialah penekatan yang salah, di mana bayi hanya memusat di ujung saja, tidak seluruh area bayi. Oke. Kemudian itu penyebab atau masalah utama selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Saya Bu, Oke. ibu juga itu tampak tidak rileks dan kurang percaya diri. Jadi ASI itu tidak efektif dan kurang optimal. Oke, bagus sekali ya. Dari masalah-masalah dan penyebab tadi, kemudian solusinya apa nih? Solusi edukatif yang akan diberikan kepada ibu. Solusinya apa? KIE, KIE dan teknik menyusui. Kita masuk ke perlengkapan menyusui yang benar. Pada saat menyusui yang masuk ke mulut bayi itu tidak hanya puting saja, tapi seluruh area bayi ya. Oke. Nah, ini perlengkapan yang benar. Mana yang benar, mana yang salah? Yang di A-nya yang di A ini adalah ilustrasi dari gambar yang di A ya. Iya. Oke, yang benar adalah yang A. Baik. Perlengkapan menyusui yang benar itu tanda caranya dagu bayi menempel, kemudian menghisap sebagian areola, hidung menghadap atas ya, hidungnya tidak tertutup oleh payudara ibu. Kemudian bibir atas dan bibir bawah juga terlipat ke bagian luar, ya. Bayi harus memerah ASI dengan mulutnya, maksudnya itu mengenyot ya, jadi bukan hanya di ujungnya aja. Kemudian ibu juga tidak merasa nyeri dan bayi juga merasa tenang dan ibu juga merasa nyaman. Oke, ini teknik menyusui yang benar. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya, bagaimana memasukkan payudara ke mulut bayi. Oke. Nah, ya lanjut. Nah, teknik menyusui yang pertama itu adalah posisi nyaman. Jadi posisi ibu misalnya duduk di kursi. Kemudian kaki tidak boleh menggantung. Kemudian bisa bersandar di dada ya. Jadi disandar punggung ibu dengan dada. Kemudian mendekatkan bayinya ke arah. Jadi perlekatan antara ibu dan bayi itu benar, skin to skin. Jadi perut bayi menempel pada perut ibu. Oke, biar tidak bingung, kita langsung praktekkan saja ya. Tolong yang tadi maju, Febri. Jadi sebelumnya sarankan ibu untuk mencuci tangannya dulu sebelum mulai menyusui itu harus bersih ya tangannya. Kemudian posisi ibunya harus nyaman ya. Jika ada bantal maka kita boleh di belakang atau misalnya boleh di atas. Dan kaki juga tidak boleh. Kemudian kita ajarkan ibu untuk memegang bayinya ya. Ini posisi pada umumnya ya, threshold bagaimana memegang bayi. Nah, jadi siku kepala bayi ada di siku. Kemudian tangan menopang badan bayi ya. Kemudian usahakan skin to skin. Jadi perut bayi menempel pada perut ibu. Jadi gimana?
melihat kepala bayi, telinga bayi, bahu sampai dengan kaki berada pada satu garis lurus. Kemudian cara merangsang bayi untuk membuka mulutnya gimana? Jangan langsung disodorkan gitu ya mulutnya, tapi ibu bisa memegang payudara ya. Kemudian putingnya didekatkan ke mulut bayi atau disentuhkan ke sudut mulut bayi. Ya, coba. Nah, begitu bayi sudah membuka mulutnya, maka puting payudaranya dimasukkan. Nah, kalau sudah mulai menyusui, lepas aja ini ya puting susunya, tangannya di payudara, kemudian pegang bayi. Nah, seperti ini kan nyaman ya. Kemudian jika bayi sudah selesai menyusui, maka mengeluarkan puting susu tidak langsung ditarik ya, karena itu akan menyebabkan puting susu lecet. Jadi caranya adalah masukkan jari kelingking ke mulut bayi, kemudian tekan lidah. Jadi seperti ini. Masukkan kelingking melalui sudut mulut bayi, kemudian kita tekan lidah dan dorong puting keluar. Jadi langsung jangan ditarik puting susunya ya. Nah, kemudian setelah itu sendawakan bayi ya. Menyendawakan bayi bisa dengan cara oke, di tangku ini kemudian disendawakan, atau bisa cara dengan di bangku. Oke, digendong bayi seperti ini ya. Nah, disendawakan seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, pengamatan teknik menyusui yang benar itu ada bayi tampak tenang. Kemudian tadi kita lihat tanda-tandanya ya, badan bayi itu berada satu garis lurus, kemudian perut bayi menempel pada perut ibu, bayi menghisap dalam, datar, dan nyaman. Oke. Kemudian persiapan menyusui tadi sudah ya, mencuci tangan, kemudian perah ASI ya sedikit dan oleskan pada areola dan sekitarnya. Kemudian ibu harus duduk dengan posisi yang nyaman, bayi harus berada dalam posisi yang nyaman juga. Nah, oke, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Untuk kesimpulannya, teknik menyusui yang benar itu dagu bayi harus menempel pada payudara ibu, kemudian mulut bayi terbuka lebar. Setelah itu bagian hidung menghadap ke atas tapi tidak tertutup. Setelah itu areola bagian hitam pada payudara sampai dengan bagian bawah payudara harus masuk ke mulut bayi. Oke. Dari demonstrasi tadi ada yang mau mencoba, satu mahasiswa bagaimana mengedukasi ibu teknik menyusui yang benar? Oke, silakan. Baik, pertama kita ajarkan cara memegang bayi dalam benar. Sebelumnya sarankan ibu untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Terus posisi duduk dengan nyaman, bersandar di sandaran kursi dan kakinya tidak menggantung. Lalu ajarkan ibu cara memegang bayi dengan benar, yaitu kepala bayi ada di siku ibu, lalu tangannya ini taruh ke bokong, lalu ini menopang badan bayi. Lalu kita mendekatkan puting ibu ke mulut bayi. Mesti ibu mendekatkan, terus melihat kepala, bahu sama paha sejajar, dan perut bayi dan mulut ibu saling berdekatan. Lalu kita mengajarkan cara mengeluarkan
Bagian mana yang harus masuk ke mulut bayi saat menyusu? Saya Bu. Agustina? sebagian besar areolanya, Bu. Oke, benar ya. Kemudian apakah hidung bayi harus menendang ke payudara? Adiwan? Tidak, Bu, karena hidung bayi harus menghadap ke atas dan tidak boleh tertutup. Oke. Apa tanda bayi menyusu dengan baik? Itu sudah ada jawabannya. Saya Oke, nah sekarang di tugas kita ketemu di tugasnya untuk pertemuan hari ini. Silakan dirangkum materi ini nanti akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian saya minta juga mahasiswa untuk membuat video edukasi tentang teknik menyusui. Bersedia ya? Bersedia. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Saya punya quotes nih. Bidan yang baik, bidan yang profesional itu adalah yang mengedukasi ibu sesuai dengan kondisi dan masalah pada pasien tersebut ya. Jadilah bidan yang profesional yang memberikan konseling